Selamat siang Ibu Nur. Ibu Nur, Halo, sorry. ya Eh, ya, selamat siang. Halo, Nur. iya, selamat Selamat siang. siang. Iya, selamat Eh, siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Iya, iya luar biasa sehat. Kondisi dompet sehat? Iya, kondisi dompet 50-50 Pak, karena kita harus makan, kita juga harus cari. Jadi Eh, setiap hari kurang dan setiap hari bertambah itu adalah berkat dari Tuhan. Dan itu harus eh, disyukuri Pak. Oke. Bagaimana perasaannya hari ini? Happy, senang, sudah berada di pendampingan kelima ini, Bu? Kembali lagi kayak seperti tadi Pak, saya 50-50. Eh, di lain sisi saya senang dan bahagia, di lain sisi saya dek dik duk, saya akan dilakukan observer, saya akan Oh, enggak, diobservasi oleh Bapak, oh, enggak usah. Kita kan disupervisi, saya eh, disupervisi ya. tidak usah dak-dikduk, Bu. Anggap saja kita ini sesi curhat begitu, sesi sharing. Kita kan tidak ada yang ini saling berbagi lah, Ibu, tentang pengalaman seperti itu. Jadi, tidak usah dak-dikduk ya, Bu ya. Oke, Anggap saja kayak air ngalir seperti itu. Biasa oke, terima seperti kasih Pak, itu ya. ya terima kasih Pak. Oke, Bu, sebelum lanjut, kemarin sudah belajar modul 2.3, Bu ya, Iya, tentang coaching seperti itu. Masih ingat-ingat, semoga masih diingat-ingat materinya Bu ya, karena ini iya, akan berkaitan dengan nanti kegiatan kita di kelas Ibu nanti mensupervisi temannya. Em, saya mau tanya sebelumnya Bu ya, ke ya. kompetensi yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan supervisi ke temannya seperti apa Bu? Yang kompetensi yang saya mau ingin tingkatkan di sini adalah Ya, Bu. bagaimana kemampuan saya di dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach saya. Oh iya, poinnya adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Jadi Ya, sekarang kalau misalnya sudah ada kata kunci dari rekan gurunya silakan dicatat supaya bisa dijadikan sebagai bahan untuk pertanyaannya seperti itu Bu. iya, baik, Eh, Pak. Terkait dengan tadi bagaimana kemampuannya eh, bertanya kepada temannya dengan pertanyaan berbobot, apakah penguasaan Ibu sudah paham tentang bagaimana membuat pertanyaan berbobot, Bu? Kalau menurut saya sih, saya paham, tapi saya tidak tahu apakah saya mampu di dalam menjalankannya sebentar. Insya Allah, saya yakin Ibu guru yang hebat, CGP yang hebat, yang luar biasa, pasti bisa, Bu. Iya, Selanjutnya, di antara kan Ibu katakan tadi sudah paham ya, Bu ya. Di antara rate angka 1 sampai 5, antara range 1 sampai 5, tingkat pemahaman Ibu terhadap kompetensi ini berada di poin mana, Bu, kira-kira? iya, karena Bapak memberikan poin hanya sampai 5 ya, saya Ya, berusaha untuk mengejar sampai angka 4. luar biasa. Setelah ini saya masih ada waktu, jadi kita mungkin bisa langsung masuk di kelasnya Ibu terkait yang Ibu Satriani yang katanya kemarin mau Ibu supervisi ya. Iya, Bagaimana Pak. kalau kita langsung saja supaya waktu lebih efektif dan efisien, Bu? Kita langsung ke sana Oke, saja. oke, terima kasih. Apakah Bapak mau ngikut masuk di dalam ruangan atau bagaimana? Saya mungkin ikut melihat Ibu, tapi dari kejauhan lah, ya Bu ya. Iya, iya, oke Pak. Karena terus terang, ya saya sangat merasa senang kalau Bapak bisa ikut di dalam ruangan saya. Iya, Dan oke. pada saat saya melakukan pembelajaran nanti, saat saya melakukan supervisi kepada
rekan kerja saya nanti ini Ibu Satriani, karena orangnya dia malu-malu ya Pak ya, jadi Bapak diam-diam di dalam mengamati saya dalam Oh, melakukan kegiatan ini Pak ya. oh iya Bu, oh iya iya. Oke, Oke, enggak apa-apa Bu. oke, Siap. oke, oke. Siap Pak. Halo Ibu Saryanti, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Iya, oke. Nah, seperti perjanjian kita kemarin bahwa pada hari ini saya akan melakukan supervisi kepada Ibu di dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Oh ya, Bu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah siap? Sudah siap, Bu. Ini saya sementara menjalankan LCD. Oke, Saya sementara ini anak-anak sementara berada di kelas juga, Ibu. ya oke. Iya. Ya, sebelumnya saya tanya ke Ibu, Iya, apa silakan, Bu. apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat ini, Bu? Eh, Topik yang saya ajarkan itu adalah koloid. Jadi tujuan yang ingin saya capai bahwa setelah pembelajaran ini, maka peserta didik itu dapat menjelaskan dan memahami tentang koloid. Oh iya, Bu. Oke. Nah, targetnya Ibu nilai berapa yang ingin dicapai nanti dari 1 sampai 10? Kalau targetnya ini, target tujuan pembelajaran yang mau dicapai ini, saya maunya kalau bisa 9 lah dulu karena Oh, saya masih luar banyak biasa. kekurangan. Iya, luar biasa Ibu. Ibu memang sangat seorang guru yang hebat. Oke. Terima kasih Bu. Silakan melakukan proses pembelajaran dan mungkin saya akan duduk di belakang untuk mengamati Ibu dalam melakukan proses kegiatan ini. Silakan Bu. Iya, iya, Bu. Terima kasih. Baiklah, Bu. Sudah selesai, Bu, pembelajarannya. Oke, terima kasih Bu. Ibu sangat luar biasa ya di dalam melakukan pembelajaran sampai saya saja di belakang geleng-geleng kepala. Ibu itu orang yang paling hebat, Terima ya. kasih, Bu, Ya, ternyata apresiasinya. iya, ternyata Ibu ini sangat hebat dan luar biasa di dalam mengajar. Bagaimana Ibu mengontrol siswa-siswanya di dalam kelas ini, Ibu sungguh luar biasa ya. Nah, dari proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan tadi itu sudah berapa persen pencapaian yang sudah dilakukan, Bu? Iya, sesuai dengan target tadi yaitu kan 9, ada angka 9. Jadi kemungkinan kalau saya lihat karena anak-anak aktif berbicara, menyampaikan pendapat ketika pembelajaran. Saya juga mengamati sambil mengajar sambil mengamati anak-anak saya. Ada sekitar 90%, Bu. Iya, memang luar biasa Ibu ya. Nah, eh, Ibu ini hebat di dalam melakukan proses pendampingan kepada peserta didiknya dengan penuh kasih kalau saya amati tadi ya. Nah, pada saat di dalam melakukan pembelajaran tadi Bu, apakah ada masalah atau kendala yang dihadapi? Kendala yang saya hadapi, Bu, bahwa eh, saya belum ini untuk dinamika kelompoknya anak-anak karena saya lihat ada yang biasa yang mendominasi di situ untuk mau bertanya terus, Ibu. Padahal Iya. teman yang lain juga mau juga bertanya, tapi seakan-akan kesempatannya diambil oleh yang satu orang ini yang mendominasi. Iya, biasa itu ya Bu. Seperti saya dulu waktu masih sekolah juga, biasa saya juga mau mengajukan pertanyaan, tetapi sudah ada teman saya yang mendahului saya, akhirnya saya jadi malu-malu. Nah, bagaimana penyelesaian masalah dalam hal tersebut? Oh, biasanya saya memberikan ini ke anak saya yang rajin bertanya, bilang bisa dikasih kesempatan dulu ke teman yang lain nak, karena kan tadi namanya itu bunga Bu, bunga Iya, sudah
bukan sudah menjawab, sudah memberikan pertanyaan. Jadi bisa barangkali diberikan kepada teman-teman yang lain lagi untuk bertanya. Karena saya juga mau melihat teman saya lain, bagaimana mereka dalam berpendapat. Itu Ibu. Iya, iya, luar biasa Ibu ya. Ya saya amati tadi seperti itu sehingga tadi Bunga mempersilahkan temannya untuk mengajukan pertanyaan. Nah, dari pembelajarannya Ibu tadi jenis penilaian apa yang dipergunakan pada saat melakukan proses pembelajaran? Kalau saya itu ada 3, Bu. Yang pertama itu sikapnya dulu yang saya lihat. Sikapnya ini bisa saya lihat dari jalannya diskusi, kerja kelompok. Di sini kerja kelompok kan ada namanya bagaimana mereka bekerja sama. Itu masuk penilaian bagi saya di sikap. Kemudian pada saat Ya, presentase, itu mm, keterampilan, nilai keterampilan yang saya lihat, bagaimana keterampilannya anak-anak berbicara, menyampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, iya. dan memberikan kesempatan kepada temannya untuk ini bertanya atau mau berpendapat. Itu yang saya lihat, Ibu, untuk penilaian keterampilan indikatornya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan ini ada nanti ada tadi saya berikan ini lewat HP. Saya kirim di WA-nya kuis dalam bentuk kuis. Itu Iya. yang ya. Jadi anak-anak bekerja di lewat Google Formulir. Kalau sudah selesai dia kirim, bisa saya langsung lihat jawabannya di HP saya atau di laptop saya. Saya buka, oh sudah masuk semua jawabannya. Itu penilaian yang saya lakukan, Ibu. Iya, berarti Ibu luar biasa bisa menggunakan 3 bentuk penilaian, bukan hanya menentukan satu saja untuk bukan hanya menggunakan satu penilaian untuk menentukan kemampuan seorang anak. Luar biasa, Bu. Terima Nah, kasih, Bu, apresiasinya, Ibu. iya. Nah, media apa yang dipergunakan tadi ini, Bu? Saya tadi awalnya di pertama saya pakai media yaitu PowerPoint dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, ada Iya, beberapa poin-poin penting dan iya. kelompok-kelompok di Oke. situ. Nah, menurut Ibu, apabila ada siswa ibu yang belum tuntas di dalam atau belum tuntas atau masih kurang di dalam mencapai tujuan pembelajaran tadi, apa yang ibu akan lakukan lagi? Kalau ada siswa yang mengalami seperti itu, misalnya belum tuntas, setelah saya kasih soal dan nilainya tidak mencapai kompetensi, maksudnya begitu ya, Bu? Tidak mencapai KKM ya? Iya, Oh iya, enggak ada lagi KKMK ya? tidak ada di, yang ada kan KKTP sekarang tuh, Bu. Iya, Eh, iya, oh mungkin anak ini mungkin kalau sekitar mungkin 3 atau 2 orang mungkin bisa langsung konsultasi ke saya akan memberikan pelayanan supaya ini anak bisa meningkatkan kompetensinya, apalagi kalau hanya 2 misalnya yang ini yang belum mencapai itu kan ya bisa saya tangani mungkin di ruangan saya, bisa saya belajarkan kembali mencari referensi supaya pengetahuannya atau kompetensi anak ini bisa meningkat. Itu, Ibu. Eh, oke, luar biasa Bu. Nah, pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini betul-betul membuat saya bangga sama Ibu karena kalau saya mati Ibu adalah sudah sudah termasuk dalam seorang guru yang profesional. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, bisakah bagaimana refleksi Ibu tentang pembelajaran yang sudah dilakukan? Kalau refleksi saya tadi setelah pembelajaran, saya sangat senang senang melihat anak-anak saya belajar. Saya sangat senang membelajarkan anak-anak karena saya lihat anak-anak terlibat aktif semua dalam pembelajaran. Hanya ya hampir semuanya. Walaupun masih ada yang malu-malu bertanya, malu-malu berpendapat ataukah didului oleh teman-temannya yang lain. Iya, Iya, jadi iya. mungkin kedepannya saya akan mengatur bahwa anak-anak bisa memberikan pertanyaan paling banyak 2 kali atau 3 kali paling banyak supaya teman-teman yang lainnya bisa juga berpendapat.
Itu Iya. refleksi saya ke depannya, Ibu. Oke, nah bagaimana rencana tindak lanjut Ibu untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi atau kemampuan yang Ibu miliki? Kalau tindak lanjut yang akan saya lakukan, Ibu, rencana saya akan membuat, tentunya akan membuat dulu perangkat pembelajaran atau RPP atau modul ajar yang Ya, sekarang kita kenal, dengan ya, mendesainnya, memasukkan beberapa pembelajaran yang menarik, yang saya iya, mengutamakan yang diskusi, yang ada diskusinya. Kemudian mungkin saya akan menyelipkan di situ kesadaran penuh atau well-being di situ. iya. Kemudian saya akan memberikan anak-anak saya games atau breaking atau bahkan menyanyi. Karena anak-anak Iya. saya itu suka sekali bernyanyi, Bu, menyanyi. Oh iya, 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 saya Iya. lihat tadi. Eh, Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Kegiatan yang dilakukan hari ini bagi saya sungguh sangat menyenangkan dan Ibu sungguh luar biasa di dalam mengeksekusi proses pembelajaran hari ini. Saya berterima kasih kepada Ibu sudah menyita banyak waktu Ibu di dalam melakukan kegiatan ini. Terima kasih Bu dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dengan materi dan supervisi yang berbeda. Oh, Terima terima kasih Bu kasih, Bu. dan Iya. iya, Iya, selamat saya. siang. Iya, siang, Ibu. Oke, baik. Ibu Nur. Iya. Ibu Nur. Tadi saya sempat menyimak ya, luar biasa ini masuk bagian dari coaching kepada rekan sejawatnya. Sebelumnya Bu, bagaimana perasaannya sudah mensupervisi rekan sejawatnya? Apakah happy, senang atau sudah lega dibanding tadi? Ya, pada saat saya sekarang ini, tadi saya mengatakan dakdikduk ser, tapi sekarang saya merasa bahagia dan bangga sekali. Mengapa? Ternyata yang saya lakukan supervisi adalah seorang guru profesional dan sungguh hebat. Wih, jaringan. Halo? Iya, Ya, maaf ini jaringan di tempat saya ini kayaknya kurang tepat, Bu. Bisa diulang, Bu, bagaimana tadi perasaannya? ya, seperti saya katakan tadi waktu pertama bahwa untuk melakukan supervisi ini saya juga merasa dakdikduk ser apakah saya mampu melakukannya. Tapi ternyata Iya, ternyata setelah saya selesai melakukan supervisi ini saya merasa bahagia, merasa bangga karena ternyata guru yang saya supervisi adalah seorang guru yang profesional dan sungguh hebat menurut saya. luar biasa, Bu ya. Artinya Ibu sekarang sudah plong, Ya, sudah ya. bebas dari tanggung jawabnya tadi akan melakukan supervisi dan sudah mungkin sudah tahu gimana karakter temannya tadi di kelas, bagaimana pembelajarannya. Oke, Bu. Berikutnya eh, saya tadi lakukan sebelumnya, Iya, sudah pernah Pak. alhamdulillah ya. Tadi dia pengalamannya terlihat memang Bu. Saya lihat tadi luas sebenarnya dari komunikasi dengan temannya, tapi beberapa detik lancar, ngalir, dan enjoy. Bahkan tadinya katanya kompetensi yang ingin dicapai itu terkait dengan bagaimana membuat pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang berbobot. Ternyata memang kompetensi ini setiap poin kata kunci dan
pertanyaan dan itulah kategori pertanyaan kemudian dibuatkan pertanyaan itulah sebenarnya saya salut di sini terkait kompetensi Ibu di poin ini sebagai kompetensi guru penggerak di saya lihat Ibu juga sudah reaktif karena memberikan kode. Oke, jadi seolah-olah mitranya Ibu ini, rekan sejawatnya Ibu ini merasa diperhatikan seperti itu. Itu yang bisa saya tangkap tadi, benar-benar Ibu sudah menampilkan kompetensi-kompetensi yang ada pada praktik coaching sebenarnya. Wajarlah tadi dikatakan sudah paham tentang modul 2.3. Ibu, saya ingin poin ini dari pra tadi sampai di pasca ini yang bisa Ibu ambil dari rekan sejawatnya itu seperti apa, Bu? Maksudnya tadi penilaian yang bisa Ibu tarik lah, yang bisa Ibu petik dari hasil supervisinya Ibu tadi. Yang saya dapat tarik dari supervisi saya tadi itu karena guru tersebut yaitu Bu Saryanti itu saya amati orangnya luar biasa dan mempunyai pengetahuan yang luar biasa pula karena dia memiliki referensi yang banyak. Dia memiliki referensi dan banyak sehingga pengetahuannya juga banyak. Jadi seperti ya pepatah-pepatah lah menyatakan kalau kita tidak belajar maka jangan jadi guru. Jadi kita harus selalu belajar supaya kita bisa jadi guru. Jadi memang sangat luar biasa banyak sekali referensi dan pengalaman yang bisa saya petik dari kegiatan tadi. Oke, betul sekali, Bu. Sebagai seorang guru memang harus banyak-banyak referensi lah. Istilahnya literasi lah kita kuatkan karena kalau banyak referensi bacaan yang kita baca, kemampuan komunikasi pun apalagi Ibu ini kan kompetensi yang ingin dicapai adalah kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot, otomatis harus banyak referensi, Bu ya. Referensi kalimat atau bahasa, kemudian referensi kata-kata yang lebih ilmiah seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, ke depannya dari kesekian dari awal kita yang ingin lebih ditingkatkan dari Ibu kira-kira apa? Kompetensi mungkin yang saya akan ingin lebih tingkatkan yaitu kalau Bapak tadi mengatakan bahwa kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot saya sudah baik, kemampuan saya mendengar sudah baik. Nah, mungkin di sini yang saya mau lebih tingkatkan lagi ke depan adalah presence saya. Bagaimana kehadiran saya terhadap seorang coach supaya dia merasa dihargai bahwa saya ada di situ. Oh iya, betul sekali. Ketika kita menghadirkan diri full, maka teman atau mitra kita pun akan merasa terhargai dan otomatis ketika melakukan diskusi dia akan lebih luas, lebih encer mengeluarkan unek-uneknya, ide-ide kreatifnya. Oke, terima kasih Ibu sudah bersedia bersama saya dalam pendampingan kali ini. Berhubung juga ada pendampingan selanjutnya di tempat lain, di temannya Ibu, mungkin pertemuan kita akan sampai di sini dulu. Semoga kita bertemu di pendampingan di Lokakarya 5 nanti. Ibu sudah siap di Lokakarya? Oke, siap Pak. Oke, izin pamit Bu ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas segala masukan dan saran yang sudah diberikan kepada saya.